Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, anakku sekalian, alhamdulillah kalian semuanya sudah berdoa dengan baik, membaca Pancasila dengan tegas, dan juga sudah sholat duha dan juga berdoa sholat duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, ampunannya, dan membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan doa-doa kita, ayah ibunda, ustadz ustadzah, seluruh kaum muslimin muslimat mendapatkan rizki mulia dan makom yang mahmudah. Yaitu apa? Makom mahmudah itu derajat yang tinggi. Anakku sekalian, mohon perhatiannya, tidak ada yang bicara, semuanya dengarkan ustadz. Suatu ketika Abu Sufyan pernah berdialog dengan Heraklius. Siapa namanya, nak? Siapa Heraklius itu? Sang kaisar Romawi. Tahu Romawi? Pernah jalan-jalan ke Romawi? Tapi pernah dengar kan? Pernah toh? Ya, kapan-kapan nanti ke sana ya. Naik apa? Pesawat, naik mobil, masa naik unta. Ya enggak sampai nanti. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam dan ia sedang bersama kafilah dagangnya. Abu Sufyan menemani Heraklius di Ilya. Tahu Ilya? Ilya itu Yerusalem atau Palestina. Siapa yang kemarin melihat Palestina? Yang sempat kita bersama-sama membantu rakyat Palestina? Iya, pintar. Kita doakan ya, Dek. Mudah-mudahan Palestina ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak dijajah terus-menerus. Melalui penerjemahnya, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Abu Sufyan dengan jujur menjawab semua pertanyaan Heraklius. Siapa Heraklius tadi? Raja Kaisar Romawi. Maka tahulah Heraklius bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, benar-benar seorang nabi dan rasul. Di antara ciri-ciri nabi, keturunan orang yang mulia terpandang bersifat jujur. Masih ingat? Sifat. Coba? Sifat. Sidik. Fatona. Amanah. Tablik itu adalah mengajak umat Islam untuk masuk ke dalam Islam. Nanti lihat di surat kedua ayat 207 sampai 208. Ustadz dan ustadzah berdoa, mudah-mudahan kalian semuanya mempunyai sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, memerintahkan sholat. Siapa yang sudah sholat? Sholatnya 17 apa? Rokaat. Surat 17 namanya surat apa? Al-Isra. Nabi pernah Isra Mi'raj. Tanggal berapa? 27. Ya. Jadi kalau mau sholat dengan berjamaah, Allah memberikan pahala 27 derajat. Paham? Alhamdulillah. Memerintahkan kejujuran, memerintahkan manusia agar menjaga kesucian diri. Kemarin orang-orang Yahudi yang menghina siapa? Kemarin yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam, yang kemarin masuk Islam.
Ya, yang kemarin nanya-nanya itu loh, kapan datangnya hari kiamat, Dek. Kalau ada yang nanya gitu, Dek, kira-kira persiapannya apa, Dek, kalau datang hari kiamat, Dek? Amal yang baik, sholat, ya, Dek, ngaji, sekolah, bersedekah, ya. Itu baca Al-Quran, itu semua adalah bekal, ya, yang akan kita bawa. Ada kiamat kecil namanya apa? Kematian. Kiamat besar apa? Hancurnya dunia dan isinya. Kita berdoa mudah-mudahan dunia kita ini tidak hancur dulu, bisa kita berbuat baik. Dan Abu Sufyan memberitahu Heraklius bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia tadi, Dek. Umat manusia ini terpesona dengan Nabi Muhammad gara-gara apa toh, Dek? Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, karena seorang nabi dan rasul. Ya, Heraklius telah mendapat surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Heraklius membaca surat itu di majelis pertemuannya dengan Abu Sufyan ini. Di majelis itu hadir pula para pembesar Romawi. Surat itu berisi ajakan kepada Heraklius untuk masuk Islam. Selesai membaca surat itu, ruang pertemuan itu menjadi gaduh dan suara keras pun saling bersahutan, sehingga Abu Sufyan dan kawan-kawannya diminta keluar. Loh, Dek, setelah membaca surat dari Rasulullah itu, gedung yang dijadikan pertemuan itu menjadi apa, Dek? Rame, ya, karena Heraklius seorang raja besar. Heraklius adalah seorang peramal bintang. Siapa yang suka bintang? Aku. Siapa yang tahu bintang? Aku. Bintang itu bintang besar atau bintang kecil. Yang betul bintang besar di langit yang tinggi. Apa? Bintang kecil. Yang besar, Ustaz. Ya, kelihatannya kecil tapi hakikatnya besar. Seperti anak-anak ini loh, kelas 1 tapi kayak kelas 6. Solihahnya, pinternya, gitu loh, paham? Ketika sedang berkunjung ke Ilya tadi mana Ilya? Palestina. Dia melihat bintang-bintang dan meramalkan bahwa pemimpin orang-orang berkhitan telah muncul. Heraklius berdialog dengan para pendetanya. Bangsa manakah yang berkhitan? Anak-anak tahu khitan? Anak-anak punya saudara laki-laki? Ya, semua laki-laki ada ya untuk berkhitan, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, ya nak ya. Mereka menyangka orang Yahudilah yang dimaksud dengan ramalan itu, sehingga mereka merencanakan akan membunuh semua orang Yahudi yang ada di setiap wilayah kekuasaan Heraklius. Mohon perhatiannya semuanya. Saat mereka sedang membahas hal itu, datang seorang utusan penguasa Ghassan menghadap Heraklius membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuknya. Setelah membaca surat itu, Heraklius memerintahkan agar utusan itu diperiksa apakah berkhitan atau tidak. Ternyata utusan itu berkhitan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu utusan itu ditanya tentang orang-orang Arab. Dijawab oleh utusan itu bahwa orang Arab juga berkhitan. Maka Heraklius berkata, penguasa Arab yang berdaulat telah muncul. Heraklius menulis surat kepada temannya di Roma. Setelah menulis surat, Heraklius pergi ke kota Hims, daerah Syria, sambil menunggu surat balasan dari temannya. Lalu surat balasan dari temannya tiba. Ternyata sependapat dengan Heraklius bahwa telah muncul seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang telah mengirim surat kepadanya. Di kota Hims ini Heraklius mengundang para pejabat Romawi. Mereka berkumpul di istana Heraklius. Setelah semua berkumpul, Heraklius
memerintahkan agar semua pintu istana dikunci. Heraklius menemui para pejabat Romawi itu lalu mengajak mereka untuk masuk Islam. Mendengar ajakan itu, para undangan langsung berlarian menuju pintu keluar, hiruk pikuk seperti keledai liar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau anak rame itu seperti ini, Dek. Orang yang rame itu kayak apa? Kayak kuda keledai, kayak keledai liar ya, Dek. Ya, orang pasar ya, Dek. Orang ya, makanya jangan rame. Tetapi mereka jumpai semua pintu telah terkunci. Setelah Heraklius tahu para pembesar itu tidak menyukai Islam dan tidak mungkin mereka masuk Islam, Heraklius memerintahkan agar para pembesar Romawi itu kembali kepadanya. Lalu Heraklius berkata, sesungguhnya aku berkata seperti itu tadi, mengajak masuk Islam hanya untuk menguji sekokoh apa agama kalian, dan aku sudah membuktikannya. Mendengar itu, para pembesar Romawi itu bersujud kepada Heraklius. Mereka merasa lega. Demikian akhir kisah Heraklius. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Heraklius tidak mau masuk Islam karena cinta kedudukan dan khawatir ditinggalkan rakyatnya. Ya, Dek. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 7. Anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya semuanya. Allah berfirman di surat kedua ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan jangan kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, Dek, setan itu teman kita atau musuh kita, Dek? Musuh. Kalau musuh jangan dijadikan teman. Bertemanlah dengan anak-anak yang terbimbing, biar jadi anak yang solihah teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.